Selamat datang Wilemi sebagai Oppo Find X9 Pro, dan hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara mengaktifkan mode hemat daya di perangkat ini. Sekarang, selain mengaktifkannya, saya juga akan membahas sedikit informasi lebih lanjut tentangnya. Jadi, mari kita langsung mulai. Kita akan mulai dengan menarik ke bawah toggle dengan menggeser dari sisi kanan atas layar. Lalu cari mode hemat daya yang pada perangkat saya sudah ditambahkan secara default dan terlihat di sini. Sekarang, jika Anda tidak melihatnya, Anda dapat menambahkannya sendiri dengan mengklik ikon pensil ini, lalu memilih tombol plus di sini. Dan cukup ketuk mode hemat dayaannya setelah Anda menemukannya di suatu tempat dalam daftar ini. Jadi misalnya kita juga memiliki mode penghemat daya super, kita bisa mengklik itu untuk menambahkannya. Saya akan mengklik selesai di sini untuk menyimpannya. Dan sebenarnya Anda tidak perlu menambahkan mode penghemat daya super, karena kita juga dapat mengaksesnya melalui tombol ini. Baiklah, sebelum kita mengaktifkan mode hemat daya, tahan tombol ini yang akan membawa kita ke pengaturan baterai. Sekarang sudah diatur ke mode performa tinggi, dan kita akan memilih keseimbangan ini. Nah, selesai. Entah mengapa, Oppo, Vivo, dan OnePlus memiliki UI yang sama, tetapi salah satu merek lain memiliki mode seimbang di tengahnya. Ya, yang ini memang tidak begitu. Jadi, kita punya mode seimbang. Ini adalah mode normal, pada dasarnya yang akan aktif secara default. Dan saya ingin menunjukkan satu hal. Seperti yang bisa Anda lihat, perbedaan daya di sini tidak terlalu besar. Saat ini, kita melihat perangkat yang hampir terisi penuh. Tepatnya 78%. Dan dengan presentasi itu, seharusnya di mode seimbang, kita akan mendapatkan sedikit lebih dari 25 jam. Sekarang, dengan mempertimbangkan hal itu, pada mode hemat daya, kita mendapatkan 27 jam. Dan dengan Ultra Battery Saver, kita mendapatkan 29 jam. Alasan saya menyorotinya adalah karena kapasitas baterai perangkat ini yang benar-benar luar biasa. Mode hemat daya ini sebenarnya tidak terlalu banyak mengubah atau memberikan masa pakai baterai yang jauh lebih lama secara umum. Dari 25 jam di mode normal ke mode super hemat daya yang hanya memberi tambahan 4 jam, itu tidak banyak. Pada beberapa perangkat, ketika Anda beralih dari mode normal ke mode seperti ini, yaitu Super Power Saving Mode, Anda benar-benar bisa mendapatkan tambahan waktu penggunaan hingga 1 hari penuh. Bukan hanya tambahan 4 jam yang sedikit. Saya membandingkannya dengan perangkat yang tidak memiliki baterai 7000 mAh seperti perangkat ini. Jadi dengan baterai yang jauh lebih kecil, namun hasilnya justru bisa jauh lebih baik. Saya tidak tahu mengapa efek dari mode hemat daya di sini begitu kecil, tapi saya ingin menyampaikan hal itu. Karena beberapa perubahan yang terjadi mungkin akan memengaruhi Anda dengan cara yang tidak Anda sukai. Atau mode hemat daya ini mungkin bekerja dengan cara yang tidak terlalu optimal untuk Anda. Saya akan bahasnya sebentar lagi. Sementara itu, mode hemat daya ini sebenarnya tidak memberikan masa pakai baterai yang jauh lebih lama, khususnya saat Anda beralih dari mode seimbang ke mode hemat daya normal. Anda hanya mendapatkan tambahan sekitar 2 jam masa pakai baterai. Itu tidak seberapa. Jadi, ya, sekarang, jadi inilah mode-mode hemat daya yang ada sekarang. Kita sebenarnya tidak punya banyak informasi di sini. Apakah kita punya pengaturan hemat daya? Nah, ini dia. Ternyata memang ada. Kita punya pengaturan hemat daya di sini, yang memungkinkan kita untuk sedikit mengoptimalkannya lebih lanjut. Jadi Anda bisa ngetuk detail di sini dan membaca dengan tepat apa saja yang akan diubah pada masing-masing pengaturan ini. Jadi tampilan layar seperti mengurangi kecerahan layar, mengubah refresh rate layar menjadi 60, waktu mati otomatis menjadi 15 detik, edge lighting dimatikan, penajaman gambar dimatikan, video color boost dimatikan, pada dasarnya HDR palsu juga dimatikan. Lalu ada hal lain seperti menonaktifkan umpan balik haptik dan seterusnya. Anda hanya sekilas melihatnya dengan cara yang mungkin Anda sendiri tidak benar-benar paham apa yang sebenarnya dilakukan oleh pengaturan ini. Dan itu adalah hal-hal seperti mengoptimalkan sumber daya sistem, membatasi aktivitas latar belakang, menonaktifkan lock untuk aplikasi terbaru, dan menonaktifkan sinkronisasi latar belakang. Yang terakhir adalah yang terburuk dari semua opsi di sini. Sekarang mungkin Anda tidak terlalu peduli soal ini, tapi beberapa orang sangat mengandalkan fitur ini. Jadi kenapa opsi terakhir ini
yaitu sinkronisasi latar belakang mengacu pada aplikasi yang terhubung ke jaringan untuk memeriksa apakah aplikasi tersebut perlu memberitahu Anda tentang pesan baru. Sebagai contoh, hal-hal seperti Spotify, Anda tahu apa yang saya maksud. Spotify, kenapa saya sebut itu? Hal-hal seperti email, pesan WhatsApp, entahlah, semacam messenger dari Facebook, notifikasi Facebook apapun, hal-hal seperti itu. Semua itu pada dasarnya akan hilang begitu saja. Cek sendiri, jadi pada dasarnya, atau mungkin tidak akan terjadi sampai Anda membuka aplikasi tersebut. Ketika Anda membukanya, seharusnya aplikasi akan melakukan sinkronisasi, seperti yang Anda lihat, menonaktifkan sinkronisasi latar belakang. Jadi, aplikasi apapun yang saat ini tidak dibuka tetapi tetap berjalan, seperti misalnya aplikasi foto saat ini dianggap berjalan di latar belakang. Jadi, masing-masing aplikasi ini semacam, ya begitu. Mungkin kita mendapat semacam pesan, tapi saya sama sekali tidak akan memeriksanya. Jadi, sebaiknya kamu cek sendiri. Itulah pada dasarnya aplikasi-aplikasinya. Dan ini dilakukan untuk menghemat baterai loh. Tapi seperti yang mungkin sudah kamu tahu, ini akan memengaruhi bagaimana perangkat bahkan memberi notifikasi tentang apapun. Jadi beberapa orang akan mengandalkan notifikasi yang dikirimkan tepat waktu. Jelas ini akan mengubah hal itu. Sekarang kamu mungkin punya opsi untuk mengubah ini. Mari kita lihat, bisakah kita mengubahnya? Ya, kita bisa. Jadi, sebagai contoh, dengan opsi itu yang secara default sudah aktif, dan saya rasa kamu memang tidak punya pilihan untuk benar-benar mematikannya, kamu bisa menemukan aplikasi di sini. Jadi, misalnya, saya tidak tahu, mungkin kamu ingin mendapatkan notifikasi dari Instagram. Kamu bisa memilih izinkan, aktivitas latar belakang, dan izinkan. Dan ketika ini diizinkan, perangkat akan terus-menerus memeriksa pembaruan dari aplikasi ini secara khusus untuk memberitahumu tentang hal tersebut. Bahkan ketika mode hemat daya diaktifkan, ini semacam mengakali masalah yang mungkin kamu alami. Kamu bisa menutup ini. Mari kita cari tombol pengaturnya. Jadi jelas, kamu hanya perlu mengetuk tombol ini kapanpun kamu ingin mengaktifkan mode hemat daya dan kamu akan mendapatkan pesan singkat. Menghemat baterai akan memperpanjang. Masa pakai baterai akan diperpanjang. Ya ampun, pokoknya masa pakai baterai akan diperpanjang, tetapi performa sistem akan berkurang dan beberapa fungsi akan dinonaktifkan. Sekarang beberapa adalah istilah yang cukup samar, jadi bagus bahwa saya sudah membahasnya sebelumnya. Selain itu, opsi jangan tampilkan lagi sudah dicentang secara default, jadi kita tinggal klik nyalakan dan voila sekarang. Salah satu hal yang juga akan aktif adalah mode gelap, karena ini sedikit lebih menghemat baterai. Jadi itu dia, inilah mode hemat daya kita sekarang. Ini adalah mode normal yang bisa memberi kita tambahan masa pakai baterai sekitar 4 jam dengan mudah. Yang satunya lagi yang memberi kita seperti apa ya namanya? 6-7 4 jam? Bagus, baterai tambahan 4 jam. Jadi itu 2 dan 4 jam. Oke, bagus. Jadi saya akan menyalakannya. Anda bisa melihat seperti apa tampilannya untuk tambahan 4 jam masa pakai baterai. Begini, tidak ada wallpaper. Pada dasarnya, refresh rate serendah mungkin, hanya beberapa aplikasi yang bisa digunakan. Dan ya itu saja, itu semua yang kamu dapatkan. Kamu juga punya prioritas dalam hal baterai di sini. Jadi di sini ditunjukkan berapa lama baterai akan bertahan, yaitu 4 jam itu. Di sini sebenarnya tidak terlalu menarik tampilannya. Bagaimanapun kita akan keluar dari Mabemi. Jadi sekarang udah selesai, itu saja semuanya. Jadi saya harap ini sangat membantu. Dan jika iya, jangan lupa untuk tekan like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.